Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Kali ini kita akan bahas partai catur terpanas di bulan Februari 2024 ini, chess. Antara Grandmaster Magnus Carlsen melawan Grandmaster Alireza Firouzan dalam final turnamen Chessable 2024. Dalam beberapa turnamen sebelumnya, Alireza sering sekali masuk hingga babak grand final chess, tapi belum satupun menjuarainya. Apakah Chessable kali ini Alireza dapat memenangkannya? Langsung saja kita lihat, check it out. Di sini Carlsen memegang buah putih dengan poin masih 0, elo rating saat itu 2894. Dan Alireza buah hitam, poin juga masih 0 dan elo rating 2831. Kita lihat dari sudut buah hitam ya chess, sebagai bahan referensi juga buat kawan-kawan yang sering request cara bermain buah hitam. Oke? Permainan diawali dengan pion G3, pion D5. Kuda F3, pion G6. Pembukaan ini dinamakan King's Indian Attack dengan variasi double fianchetto. Oke? Gajah G2, gajah G7. Pion D4, kuda F6. Pion C4 ajak pertukaran. Chess sedikit analisis tentang langkah ini. Pion ini bukan asal-asalan dikorbanin begitu saja ya. Lihat, misalkan di sini hitam pukul pion, maka kuda bakalan naik menyerang pion. Lalu bagaimana hitam melindungi pionnya ini? Misalkan gajah ke E6, maka kuda naik menyerang gajah. Oke, misalkan lagi gajah menghindar ke D5 sekaligus melindungi pion, maka pion naik lagi-lagi menyerang gajah dan terpaksa gajah mundur hingga akhirnya putih kembali mendapatkan pionnya ini. Oke, chess, kita kembali ke permainan. Setelah Carlsen pion C4 ajak pertukaran, Alireza menjawab pion C6. Carlsen rokade pendek, Alireza juga rokade pendek. Carlsen kuda ke C3, lalu pion kali pion. Pion E4, rencana menteri ke E2 menyerang pion. Alireza pion ke B5. Menteri E2, pion A5. Benteng D1, kuda D7. Pion D5 ajak pertukaran. Pion kali pion, lalu pion E5 menyerang kuda. Lihat, kuda ini sedang melindungi pion D5 ini, chess. Di sini Alireza menjawab pion maju juga menyerang kuda C3 ini, chess. Sebentar kita lihat bagaimana kalau semisalnya di posisi ini kian, Alireza menjawab kuda ke E8 menghindari serangan pion. Yap, jelas saja kuda kali pion ya, chess. Lalu rencana putih berikutnya adalah memajukan pionnya ini ke E6. Kuda ini tidak mungkin diangkat karena benteng menyerang menteri. Jadinya kemungkinan langkah terbaik hitam kuda ke C7. Lalu kuda kali kuda, menteri kali kuda, dan pion maju ke E6. Jika pion kali pion, maka kuda akan naik menyerang pion sekaligus gajah menyerang benteng. Benteng ke A6, maka kuda kali pion menggarpu menteri dan benteng. Dan jelas saja di posisi ini hitam bakalan hancur ya, chess. Oke, kita kembali ke permainan. Nah, di sini setelah tadinya Carlsen pion D5 ajak pertukaran, pion kali pion, lalu pion E5 menyerang kuda. Itulah alasannya, chess, Alireza tidak mengangkat kudanya ini dan memilih pion maju menyerang kuda C3. Oke, kemudian Carlsen pion kali kuda. Lihat, jika duluan pion kali kuda C3 ini, maka pion kali pion dan menggarpu menteri dan benteng. Jadinya Alireza terpaksa kuda kali pion. Lalu kuda ke B5 menghindari serangan pion. Dari hasil pertukaran ini, Alireza rugi 1 perwira kuda, chess.
Tapi posisinya masih sulit, lebih mendingan daripada posisi yang barusan kita analisa yang tadi, oke? Di sini Alireza gajah ke D7 menyerang kuda dan pion A4 melindungi. Gajah kali kuda, pion kali gajah. Lihat kuda ini akan diangkat dan gajah dan benteng menyerang pion ini. Jadinya Alireza menjawab pion E6 melindungi. Carson kuda D4, pion A4. Kuda C6 menyerang menteri. Menteri ke B6. Kuda kali pion, menteri kali pion. Gajah D2 melindungi kuda. Kuda D7 membuka jalur gajah menyerang pion. Gajah menutup. Kuda C5. Pion H4. Kuda B3 menyerang benteng. Oke, di sini Carson menjawab gajah kali gajah. Sebentar, Ces, kita lihat bagaimana kalau Carson menjawab kian benteng ke B1 menghindari serangan kuda. Yaps, jelas saja ini langkah blunder ya. Karena pion ini bakalan maju menyerang gajah. Oke, misalkan gajah kali benteng, maka pion kali gajah. Pion kali pion, lalu benteng kali gajah, dan jelas hitam sangat-sangat diunggulkan, oke? Kita kembali ke permainan. Setelah Alireza kuda ke B3 menyerang benteng, Carson menjawab gajah kali gajah, dan raja kali gajah. Menteri E5, ska. Pion menutup. Menteri pukul pion, dan menteri kali kuda. Lihat benteng masih diserang kuda, Ces. Tapi Carson membiarkannya, lalu benteng kali pion. Di sini Carson mencoba menjebak Alireza, Ces. Lihat, jika misalkan kuda kali benteng gratis ini, maka boom, benteng D7 ska. Raja ke H1, lalu gajah kali benteng, dan jika benteng kali gajah, maka selesai sudah menteri kali pion ska, raja G1, dan ska mat. Nah, jadi Ces, kita kembali. Tadi setelah Carson benteng kali pion membiarkan bentengnya ini, bagaimana Alireza menjawab langkah ini? Kalau analisis orang normal pada umumnya, biasanya menjawab benteng ke E8 menyerang menteri ini, Ces. Tapi kita lihat dampak buruknya bagaimana. Menteri ini akan ke D7, ska. Kalau raja turun, maka benteng kali pion, dan lagi-lagi memberi keuntungan bagi putih. Oke, atau misalkan setelah menteri D7 ska, bagaimana kalau benteng menutup? Benteng dilindungi menteri. Yaps, menteri akan pukul pion dan lagi-lagi menguntungkan putih. Nah, jadi Ces, bagaimana Alireza menjawab langkah ini? Kita kembali. Setelah benteng kali pion membiarkan kudanya, Alireza menjawab dengan brilian benteng ke A7, Ces. Benteng ini jadinya mencegah menteri naik ke baris 7 ini. Oke. Kemudian, Carson benteng ke D1, lalu benteng E7 menyerang menteri. Carson menjawab benteng ke D7. Lihat, jika benteng kali benteng, maka benteng kali benteng ska. Dan raja hitam terancam disusul serangan pion H5 ini. Jadinya Alireza menjawab benteng ke F7, lalu benteng kali benteng menyerang menteri. Lagi-lagi benteng naik ke D7, benteng kali benteng, lalu menteri kali benteng ska, dan raja naik ke H6. Lihat Ces, keadaan kedua pemain masih imbang dan dua-duanya juga saling terancam. Carson gajah ke D5, rencana akan ke G8 ancaman ska mat. Alireza juga menteri ke E1 ska, raja ke G2, lalu kuda ke D2, rencana menteri ke F1 ska, raja H2, dan kuda F3 ska mat. Jadinya Ces, Carson tidak dapat mengangkat gajahnya ini
untuk memblokir diagonal ini dari serangan kuda. Kemudian Carson Menteri A7 melindungi pion F2. Jadinya rencana awal Alireza pun gagal ya Ces. Misalkan nih ya, Menteri F1 ska, Raja ke H2, dan kuda diblokir gajah, dan pion ini juga terlindungi menteri. Oke, jadinya di sini Alireza menjawab Menteri ke E5 menyerang gajah. Menteri C5 melindungi, sekaligus rencana ska di F8. Alireza menjawab Raja G7, Menteri ke A5 menyerang kuda. Pion A3 ajak pertukaran. Lihat, jika menteri kali kuda, maka pion kali pion, dan sangat berbahaya ancaman promosi menteri. Jadinya di sini Carson menjawab pion kali pion, lalu pion C3. Carson kemudian Menteri A7 ska, Raja H6. Menteri C5 kembali melindungi gajahnya, dan pion C2. Menteri F8 ska, Raja H5. Dan sebenarnya Ces, di posisi ini kian kedua pemain masih imbang. Tapi sayang sekali di sini Carson melakukan kesalahan. Menteri ke F7 rencana pukul pion ska. Ya jelas saja dengan mudah menjawab langkah ini ya Ces. Tinggal majukan saja pion dan selesai, ancamannya berakhir. Sementara pion ini sudah mau promosi menteri. Dan untuk langkah ini, menurut saya tidak dapat katakan kalau Carson betul-betul serius melakukan ini ya Ces. Kita tahu Carson sendiri adalah rajanya endgame ya. Karena kalau kita analisis di posisi ini tadi, setelah menteri ke F8 ska, raja naik, langkah terbaik putih kian yang seharusnya adalah pion G4 ska. Dan kalau dianalisis lebih lanjut pasti berakhir imbang atau remis ya Ces. Tapi ya itulah yang terjadi, itulah pilihan langkah Carson. Kita kembali ke permainan. Sekali lagi, menteri F8 ska, Raja H5, Menteri F7, pion H6, Menteri D7, dan permainan pun berakhir. Magnus Carlsen angkat tangan menyerah kalah. Promosi menteri tak dapat dihentikan lagi, dan jelas putih akan hancur lebur Ces. Tak ada harapan memenangkan permainan. Nah itu dia Ces, ronde pertama final Chess Able 2024 ini. Masih ada ronde-ronde final berikutnya yang lebih seru. Perolehan poin sementara untuk saat ini 1 poin untuk Alireza dan 0 poin untuk Carson. Bagaimana keseruan ronde-ronde berikutnya? Tetap pantengin channel kita ini, Dunia Catur. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Ces. Salam Gens Unasumus.